Waduh, bener kan? Waduh, Waduh. bisa begitu warnanya. Jadi yang tadi saya sedikit jelaskan, Mas Didi udah boleh paham ya? Iya. Coba mata kita digudanya yang mana nih? Gitu. Iya. Yang menor. Manggil-manggil ya. Nah ya kan? Jadi mata itu sudah dibius oleh tampilan warnanya. Pigmen daging si ini. Iya kan? Kayak dikasih stabilo gitu ya. Enggak, ini kayak poster Mas. Iya kan? Beda kan warnanya? Beda. Rasanya nanti Beda. dicoba. Gue speechless yang ini. Gue udah speechless yang ini. Gue udah gak bisa berkata-kata. Abis kamu gue. Iya. Diksi gue udah gak ada lagi. Kayaknya KBBI gak punya kata untuk ini. Kalian kenalin diri deh. Kalian siapa sih sebenarnya? Kalau saya kenal Adin sama Mas Alit ini orang traveler. Tapi kan kali ini kita nggak ngomong soal, kita masuk ke lebih dalam lagi soal travelingnya. Traveling apa yang spesifik nih? Silakan. Gue dulu Mas Alfi ya. Iyalah, Sebenarnya nggak jauh-jauh juga dari traveling kita Mas. Karena setiap kali traveling pasti kan ada sesuatu yang menarik ya. Apalagi diferensiasi kita berbicara durian, setiap daerah itu pasti berbeda. Dari Sabang sampai Merauke semuanya berbeda. Nah pas banget karena nama produknya brand Mas Alif itu Durian Traveler. Jadi kan pas banget nih. Jadi ini lebih spesifik lagi Durian Traveler. Durian Traveler. Ini pasti sebenarnya Mas Alif sama Pak Adin ya. Jadi kita tuh lagi ngomongin, sebenarnya Indonesia tuh kaya banget. Gitu. Tapi kita kadang-kadang memperkenalkan Indonesia sibuk berkaca dari Eropa, berkaca dari Asia Timur gitu ya. Iya, tapi kita tidak menonjolkan. Ini kan kejagoan kita ya. Lupa kekayaan kita. Nah, itulah untuk memamerkan gitu ya. Takut dikira sombong mungkin ya. Betul. Nah, saya pengen tahu kenapa mas-mas abang-abang berdua ini tuh bisa ketemu kunciannya. Ketemu kuncian, oh kita mau perang pakai durian. Silakan. Yang pertama karena kecintaan dulu deh. Oke. Kecintaan kami pada durian. Durian ini buah yang unik ya. Jadi dia dari durinya aja udah sangar, tapi dalamnya penuh kelembutan. Ya, terus ada filosofinya ternyata. Filosofinya berduri di luar, lunak di dalam. Itu dan banyak yang belum mau mendalami tentang durian serta potensinya. Indonesia tuh kaya, saya setuju banget. Jadi belum banyak yang tahu bahwa di Indonesia itu tidak musim durian. Sepanjang tahun itu pasti akan Sepanjang terisi. tahun Indonesia loh ya. Nggak putus tuh Sabang sama Merauke. Indonesia itu tidak pernah putus musim durian. Kita bicara dari Sumatera, ujungnya sana tuh ada Aceh sampai ke Lampung lah ya. Ya. Itu hanya absen 2 bulan dalam 1 tahun untuk menyumbangkan buah durian. Yang jadi masalah belum pernah ada pendataan yang detail dari semua pihak. Akhirnya itulah yang membuat Durian Traveler gregetan. Karena kita tukang keluyuran jadinya tahu gitu kan. Nah, itu baru Sumatera tuh Mas. Geser sedikit ke Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan juga dari ujung ke ujung itu bisa mengisi kekosongannya Pulau Sumatera. Karena kebetulan negara kita ini kepulauan. Ya. Iklimnya itu tidak berbarengan, tidak seragam. Betul. Sumatera lagi musim hujan, Jawa lagi kemarau. Durian itu mau berbuah dengan bagus lagi musim kemarau. Ya jadi antara tengah sama tengah aja kalau kita mau ke sana itu di akhir tahun lagi angin barat gitu ya. Sementara di sebelah sana lagi betul. Itu gitu ya. Belum lagi Sulawesi, Kalimantan dan yang lainnya. Itu semuanya penghasil durian. Jadi kalau kita bilang permintaan terhadap durian akan terpenuhi oleh Indonesia sepanjang tahun. Betul. Ya. Potensi ini yang belum digarap dengan serius. Karena selama ini pohon durian adalah pohon yang dianggap bisa tumbuh sendiri, dititipkan sama Tuhan, kalau panen nanti diambil. Kalau panennya jelek, yang dimaki-maki nggak tahu siapa deh, gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah saat ini. Hingga akhirnya kami-kami yang mengaku muda nih, ya, membudidayakan itu. Jadi durian-durian lokal dari seluruh daerah di Indonesia, kita kontesin tuh yang bagus-bagus. Yang tadi aku ceritain. Iya. Jadi tadi Adin cerita ternyata ada kontes durian. Betul. Yang saya juga bingung bagaimana menjurikannya gitu. Nah. Saya nggak paham Ya, ini. itu Mas Didi kan menculik. Harus ikut. Itu hanya Enak atau nggak enak itu gimana? hanya sih kerjanya caranya? orang-orang yang kurang kerjaan seperti Iya, kami iya. saja. Kalau mungkin cowok ganteng kan di catwalk gitu ya, cewek Iya. cantik ya. Kita durian loh.
Yang kita nilai itu dari apa? Dari tampilannya dulu. Dari tampilan, terus begitu dibuka adalah colornya dulu. Kalau dandanannya menor kan udah pasti menggoda mata ya. Kita ngelihat durian putih sama durian yang kuning kuat atau orange kuat, pasti mata kita akan digoda kepada dua warna yang kuat itu. Ya. Setelah itu aroma, parfumnya ini parfum murahan apa kelas Bulgari? Loh, durian itu parfumnya bertingkat loh Mas. Gitu. Iya. Setelah itu kita masuk ke tekstur, kita pegang toh. Kalau teksturnya ada yang keras, ada yang empuk, kan kebayang di selera kita udah ini nggak asik nih. Tapi Jadi makan durian tuh semua indera bekerja ya? betul, Ya, sentuh ya. betul. Indra peraba kita nanti mencet ada menal-menul atau empuk, Mental gitu nggak kan. ada. Nah, kalau menul-menul itu udah pasti kenyal. Kalau yang watery, basah banget, benyek gitu kan, dipegang nggak ngelawan. Ah, itulah. Itu tekstur ya. Tekstur. Nah, Jadi sejak kapan kalian nih jalan-jalan durian ini? kalau gue ditanya sejak kapan, gue udah sekitar di sekarang 2023 ya. Berarti sekitar hampir 30 tahun mungkin 30 gua tahun, ngobrol ya. tentang durian. Kalau gue dari kecil memang. Tapi jangan jangan kayaknya ditanyakan kita tuh kan- hubungan ke umur gue ya gitu. Udah 30 tahunan. Orang udah ketebak lah ya. Kalau 30 tahun udah jalan-jalan udah ketebak. Tapi kan sebenarnya kita memang sebagian besar Ya, orang Indonesia ini Iya. kan memang dibesarkan dengan durian saya rasa ya. betul. Di perjalanan hidup kita pasti kita pernah Ada ketemu cerita. durian. Ada Iya. cerita. Nah, menarik tuh kalau misalnya ngomongin cerita nih. Ini kan Mas di National Geographic itu kan kita melihat bahwa keterikatan antara manusia dengan destinasinya gitu ya. Betul. Sama kan kita sering ngelihat tentang gajah yang dipanggil datu, buaya yang dipanggil nenek oleh orang-orang di sungai gitu. Nah, kalian dalam masa perjalanan ini ada melihat konektivitas antara ini nggak? Ada terlibat nggak sih buah berduri ini terhadap tradisi dan masyarakat di pedalaman di hutan? Ada banget, ada banget. Ada. Gue sedikit Betul, ya. betul. Gitu, Bunga. masuk bahwa semua orang di daerah masing-masing kalau berbicara durian pasti semua orang akan mengunggulkan daerahnya Mas. Setuju nggak? Oh durian tempat gua nih enak nih. Di tempat misalnya Sumatera durian enak, Jawa durian Oh kayak enak. tadi kita awal-awal ya, durian Iya. paling enak tuh Sumatera Barat. Nah, gitu. Ya. Semuanya Itu karakternya gitu ya. Kalimantan durian kami enak Mas. Oh, di timur durian kami semuanya akan membanggakan durian daerah masing-masing Betul, gitu Mas. betul. Setuju Mas? Betul, betul. Local pride. Lokal Oh, pride itu ada. Jadi itu sebuah Korelasi kebanggaan. tadi, coba. iya. Jadi korelasinya gini ya. Durian ini kan sebenarnya buah hutan memang Mas. Betul. Ya sejatinya durian ini buah Sebelum hutan. jadi budidaya ya, sebelum Betul. dia jadi kebun ya. Betul, dan dikebunkan pun dia nggak mau dimodifikasi dengan macam-macam. Dia harus seperti habitatnya. Itu agak berbukit sedikit, terus ya nuansa hutan lah. Dan ini kan sebenarnya makanannya orang hutan, makanannya beruang dan yang lain sebagainya lah, termasuk monyet dan Gajah sebagainya. juga makan ini kan. Gajah kemarin gua doyan. Sama Gitu. kulitnya dimakan sama dia. Tapi itu benar gak sih fenomena yang katanya dia matang karena di dalam Oh, kotoran? tidak lah, Enggak, tidak lah. itu Itu mitos ya. 100% mitos lah. Iya, iya. Karena saya dulu di Bengkulu, daerah Sekayun, itu saya nungguin fenomena itu juga nggak pernah dapat. Oke. Dan begitu kenyataannya, gajah kalau mau makan durian diinjak dulu. Oh. Diinjak dulu, dipecah, dia pintar dimakan. Walaupun nanti sakulat kulitnya juga diuntal. Berarti iya ya, berarti itu adalah persinggungan manusia, satwa dan yang mengikat destinasi dengan keseluruhan kehidupannya. Durian juga bisa menjadi ikon dari daerah tersebut ya. Betul sekali, betul sekali. Ada yang unik nggak? Ada cerita yang unik nggak? Dari seluruh ceritanya perjalanan di Nusantara ini terkait durian, mungkin bukan unik tapi serem lah ya. apa tuh? Serem. Di daerah Payakumbuh, Suliki, Sumatera Barat, itu ada terkenal pohon duriannya dijaga sama harimau. Makanya dinamakan durian inyek. Inyek itu kan diartikan kayak nenek moyang begitu di sana. Jadi warga situ mempercayai pohon itu kalau jatuh buahnya diambil sama harimau. Harimau. Lu percaya nggak harimau makan durian? Nggak pernah ketahuan ya Itu makan juga durian. gue belum lihat. Tapi orang sana bilangnya harimau juga makan durian. Kalau secara fitrah kan makan daging ya, Iya. nggak mungkin Iya. makan durian ya. Hmm. Nah gue pengen lihat nih harimau. Artinya ketika orang ngomong gitu, berarti si harimau tersebut beredar di daerah situ kan? Betul sekali. Setelah
logika saya bermain, waduh ilmiah banget ya. Ternyata di area situ banyak sekumpulan babi yang suka mencuri buah durian yang jatuh. Petaninya belum sempat datang, diambilin deh tuh sama babi-babi. Babi itu suka makan durian. Babi makan pasti. Nah disitulah harimau tuh mengintai. Sebenarnya itu. Iya, iya. Dan durian itu akhirnya dinamakan durian inyek. Wah, Inyek. enak banget ya. Ini tuh bahasa Bengkulu tuh apa? Harimau. Harimau. Bahasa Sumatera Barat. Sumatera Barat ini. Harimau ya. Harimau katanya begitu. Itu agak serem. Terus lagi di Aceh Jaya. Yang kemarin mereka ke sana. Itu ada lampu yang digantung, lampu minyak ya. Apa tuh? Lentera. Iya. Terus dikasih kandang pakai kaca gitu. Dikasih satu yang untuk bisa nyorot. Dan itu kena angin kan bergoyang-goyang. Itu adalah, saya pikir tadinya untuk mengusir sesuatu gitu kan. Makhluk halus atau apa. Ternyata untuk menghalau babi hutan. Babi Kenapa? hutannya makan durian ya? Makan durian. Ternyata kalau kebun itu banyak babi hutannya, beresiko Ada harimau ini juga menyambut. Jadi Nah, kalau menurut piramida saya itu makanannya begitu ya, gitu ya. dan masuk akal. Jadi saya speechless ngelihat bagaimana sebuah perjalanan itu diinisiasikan oleh sebuah buah yang kita nggak pernah lihat buah ini dengan sudut pandang yang seperti teman-teman punya gitu. Jadi ini sudut pandang durian ini saya selalu pengen bagaimana sih teman-teman ketemu sudut pandang kenapa ini harus durian ini yang bisa menjadi sudut pandang baru perjalanan, sudut pandang baru melihat peluang untuk menyelamatkan kawasan. Karena saya pikir ketika pohon-pohon durian yang enak itu adalah dari durian yang pohon hutan. Betul. Yang besar-besar. Betul. Artinya ada pesan di sana bahwa ekosistem hutan harus terjaga. Kan? Betul sekali. Karena kalau tidak terjaga dia tidak mungkin bisa berbuah. Begitu. Betul. Apakah sudut pandang itu yang dipakai teman-teman ketika... Awalnya begitu. Awalnya karena kecintaan ya. Kecintaan kita sedihnya di banyak daerah pohon durian yang sudah gede-gede ratusan tahun akhirnya terkorban menjadi balok kayu untuk membangun rumah karena kayunya bagus. Apalagi udah tua usia. Pohonnya lurus biasa durian kan di hutan begitu. Nah, padahal buahnya bagus banget. Ini kalau dilestarikan kan menjadi warisan untuk kita semua dan ya durian kita bisa sama kok dengan negara tetangga yang kualitasnya juga bagus. Jadi secara bisnis pun menarik sebenarnya. Dan kelestarian itu bisa kejaga. Kelestarian durian asli dari kita. Dan tentunya kalau hutan itu kita tanaminya buah-buahan asli daerah situ, ya ekosistem terjaga lah. Karena memang aslinya memang ada di situ dia. Aslinya memang ada di situ. Bahkan gitu. ada di daerah tertentu ada kepercayaan bahwa kalau di bagian rumahnya itu ada kayu duriannya, itu hoki mas. Betul. Nah, itu kan yang Itu di sekitar hutan durian itu? Iya, iya. Oke. Jadi kan pasti yang pohon-pohon tua ditebang kayunya Iya. ada dibikin. Ada kepercayaan itu ya? Ada, di betul, beberapa betul. Ada beberapa daerah begitu. daerah. Padahal yang ditebang ya itu durian-durian purba pasti enak. Iya, iya, iya. Ya dari perjalanan ini kan saya juga tadi sahabat sering diceritain sama Mas Halid sama Adin juga ternyata yang merah keemasan selembut mentega gitu itu semua dari hutan dari pohon-pohon yang besar betul, gitu. Betul. Nah ini nih Mas pertanyaan saya selanjutnya adalah buat Adin juga ketika kalian sudah melakukan perjalanan gitu ya. Hari ini kita sudah 8 miliar manusia nih. Betul, betul. 8 miliar manusia mengisi planet yang tidak kian membesar ini kan. Planetnya segitu-segitu aja. Pohon duriannya juga makin lama makin tergerus ya. Nah, apa dampak yang kalian temui ketika durian ini sebenarnya adalah dulu menjadi produk hutan, lalu sekarang berdampingan dengan desa gitu. Banyak gak sih sebenarnya pohon-pohon durian yang hutan itu masih banyak nggak kita bisa temui? Masih banyak. Dan sedikit bahwa tadi Mas Didi nanya kenapa durian nih? Ya. Karena buat saya ya dan buat Mas Ali mungkin teman-teman juga, buat kami ini pemersatu Mas. Dibikin pemersatu bisa, ini kunci ya. Bisa, Ini kunci. Karena kalau kita nih misal, diplomasi politik ya. di sini.
gue lagi mau makan durian, yuk ayo kumpul makan. Pasti kan durian ya? Iya. Gak mungkin, gue mau makan salak nih, ayo kesini. Iya, Ya kan? iya. Gue makan Oh, iya, iya. kelengkeng, bukan makan Ini rambutan, buah ayo komunal ya? bareng-bareng. Iya, betul. Nggak Komunal dan magnetnya dia kuat banget. Manetnya Iya. dia. Coba Mau dipakai bikin buat apa? festival. Iya, gue baru sadar. Bikin festival. Kita kumpul-kumpul Sorry, makan durian yuk. Bukan, ya, misalnya bikin festival pisang. Iya, iya. Atau festival jeruk misalnya. Iya. Pasti yang datang sedikit. Tapi walaupun durian yang ya kelas murah lah misalnya. Kita bikin festival durian. Bernya itu beda. Tapi Dia judulnya akan anak-anak berusaha. nongkrong juga beda sih mas. Anak-anak itu kan festival ya. Ini kan kelas festival. Iya, Tapi iya. kalau judul kita ngomong seharian, nongkrong ya ngapain makan durian? Gitu. Iya. Ah, Kan iya, nggak ada iya, nongkrong iya, ya makan iya, nanas iya, kan nggak ada iya. gitu ya. Iya. Itu. Nomor Ya, satu. Iya. Kunci nih kunci. betul. Impact dari kerusakan alam untuk durian lokal ada. Apa dampaknya mas yang sekarang terasa oleh? Yang terasa ini saat ini nih masih terasa. Jadi 3 tahun terakhir kita bicara dari mulai tahun 2020 sampai 2023 ini, adanya perubahan cuaca ini membuat durian tidak bisa berbuah dengan maksimal dan tidak bisa menunjukkan performanya dengan sesuai yang seharusnya standar dia. Artinya mempengaruhi kualitas. Kualitas, Rasa dan juga. kualitas dan kuantitas. Kualitas secara keseluruhan mas, dari mulai warna, tekstur, rasa segala macamnya. Panjangnya musim hujan di sebagian daerah membuat gagalnya panen. Panjangnya musim hujan putus nyambung yang tidak pada normal biasanya, itu membuat dia berbuah tidak normal. Kadang kita temui kondisinya mengkal, kadang kita temui kondisinya dia terlalu basah. Itu kan bukan jati dirinya dia. Iya. Gitu. Kita bicara misalnya dari Kalimantan Tengah. Kalau lagi musim raya yang namanya durian otak udang, itu dari warnanya, teksturnya, segala macamnya. Itu kalau dengan durian dari negara manapun, saya berani mengatakan terbaik. Oke. Jadi banyak durian-durian terbaik yang kita miliki sebagai identitas kawasan Yes. itu berubah ataupun terdampak Ya, dari iklim, Betul. dari pergeseran musim. betul, gitu ya. betul. Nah, saya dari tadi udah ceritain nih Mas Alid juga ya tentang rasa. Ini kita di depan kita ada apa aja nih? Ini Oke. contoh-contoh beberapa contoh yang dari perjalanan teman-teman ya. Iya. Dari mana aja nih Mas kalau boleh dikenalin? Ini Ada yang masih belum ada namanya? Ada. Nah, ayo Iya. gimana nih Mas? Ini datang dari 2 daerah. Satu daerah yang namanya Pulau Kundur. Pulau Kundur itu adanya di Kepulauan Riau, Mas. Jadi kalau teman-teman yang di Kepulauan Riau pasti tahu tuh Pulau Kundur. Atau Tapi pelabuhannya sebagai traveler kita pernah dengar Pulau Kundur nggak? Itu mungkin Gue yakin jarang. Mas. jarang. ya? Jarang. Karena durian jadi ada sebuah rencana dari anak-anak perjalanan. Gue mau ke Pulau Kundur karena mau makan durian. Ada, bahkan kita bikin kalau durian orang-orang trip. durian sekarang udah ada. Bikin durian trip mas. Oh, Kundur ini ya? Ada. Oh jadi ini dari satu daerah kah Mas? Ini Kundur? dari Kundur dan dari Pulau Bangka. Oh Kundur dan Bangka. Iya. Oke. Karakternya gimana Mas? Nah, Kundur yang ini saya kumpulin jadi satu keluarga dulu. Mm-mm. Ini dari Ini jenis yang Pulau sama Kundur. kah atau? Berbeda. Ini ada 3 buah yang dari Pulau Kundur, Mhm. di mana yang ini sebenarnya keturunan dari Malaysia. Kampung asalnya Malaysia. Asal bibitnya. Nenek moyangnya dia dari Malaysia, cuman udah ditanam di Pulau Kundur dari hampir 30 tahun yang lalu. Oke. Jadi pohonnya juga udah lumayan tua. Namanya Kalau namanya Mas Muar atau terkenal juga KTP-nya dia nih di Kementerian Pertanian Malaysia itu D168. Itu apa? Kita untuk tahu enaknya tuh dari baunya gimana sih makanya? Gua kalau Gimana tahu cara enak memperlakukan? enggaknya, kalau Iya. gua ya tetap harus icipin. Ya, Oke. sebenarnya paling Cuman kalau bener itu. buat kita lagi biasa kan ini Iya, habit ya kebiasaan Ah. ya. Kalau di tukang durian kita lihat gini, kita ketok-ketok gitu kan di gini-giniin Betul. gitu. Nah, itu kayak gini juga nggak? Itu untuk ngecek dia udah mateng apa belum sih. Oke. Matangnya udah sempurna. Misalnya ya, ini kalau suaranya ngebas berarti dia udah layak konsumsi. Ah, itu kan ngebas. Ada suara kayak kita nutup pintu mobil itu bleb Iya. gitu. Kalau dia cempreng berarti dia belum layak konsumsi. Oh, oke. Sebenarnya untuk itu aja Oke. sih. Terus baunya juga dia Aromanya juga kalau nyium durian itu dari punggung sininya. Karena pusatnya dagingnya dia kan ada di sini. Dan jari kita begini, Mas. Jadi jarinya kita giniin. ya.
Hidung kita masuk di sela-sela, jangan hidung kita dinekatin ke tengah. Iya, Mas. iya. Seperti ini. Ini bukan untuk ini enak atau tidak, tapi juga mengidentifikasi bahwa durian ini udah beraroma sehingga udah layak konsumsi. Tingkat kematangannya Tingkat gitu ya. kematangan. Jadi kalau ada yang mengatakan ini enak atau enggak, ya saya setuju ada sebagian orang bisa, tapi sangat sulit. Iya, iya. Yang paling benar adalah yuk kita buka aja. Iya. Kita buka, Nah, kita nikmati itu paling benar. agak ini nih, aromanya lama-lama mengganggu nih. Mengganggu, pengen makan karena. Nah, tapi kan gini Din ya, Adin, Mas Salid juga. Iya. Dari perjalanan ini kan ada tradisi ya, ada tradisi orang sekitar bagaimana karena saya dari Sumatera, dari Ambon, itu cara orang memperlakukan buah ini berbeda-beda nih. Betul sekali. Cara yang proper atau cara yang sebenarnya baik untuk memakan buah ini tuh urut-urutannya gimana sih sebenarnya? Jadi mungkin tata keramanya lah ya. Kita iya. hidup tuh ada tata Tradisinya. keramanya karena ini juga hasil dari makhluk hidup nih. Iya. Jadi tata keramanya itu dari yang aromanya lebih low dengan rasa yang lebih low terus naik ke atas. Makin tebal, makin tebal, makin tebal. Iya. Kenapa kalau kita mulai yang dari randomnya tebal dulu nih, kasihnya di bawah. Kalibrasi lidah kita udah dirusak dulu. Oh. Jadi harus dari yang biasa dulu. Dibangun. Ya betul. Emosinya berjenjang, dibangun. berjenjang. Gitu. Ayo nggak kelamaan lah kita buka Sikat ya. deh, sikat. Ya. Nah, kalau dari semua tadi ini kalau berjenjang kita mulai dari mana ini, Mas? Berjenjang dari rasanya ya. Ah, Dari rasanya kita mulai dari yang ini dulu deh. yang ini ya. Ini Oke. no name nih. No name. Oh, ini spesiesnya belum ada namanya nih. Belum ada. Tapi kalian ketemu di hutan. Apa? Ketemunya di hutan. Di hutan. Oke. Hutan dari daerah Bangka. Sampai spesiesnya belum ada namanya. Masih banyak. Jadi nanti ini namanya durian Adin. Jadi kalau durian ini bagus, produktivitasnya bagus, Hmm. biasanya kita kasih nama dari nama yang cantik dari daerah tersebut apa. Perwakilan dari si bahasa yang dipakai di Betul. sekitarnya gitu. Contoh dari Aceh itu kita kasih nama rencong mas. Oh. Karena kan rencong kan Aceh banget. Iya, identik. Wah, identik dan kuningnya tuh kuning emas gitu. Jadi bukan Mas Adin sih. Iya, gitu. iya, iya. Oh, beda seperti spesies ini ya, satwa gitu ya. Iya. Kalau ini jadi brand ya. Jadi brand. Gitu. Jadi kita buatin KTP deh gitu. Iya, iya. Nggak perlu bubur merah, bubur putih juga sih Mas. Ini juga dari Bangka. Sepertinya benar tebakan saya. Sepertinya Waduh. B aja. Ya namanya durian dari hutan gitu Mas. Abstrak aja Iya. gitu. Gak bisa ketebak. Bismillah. Kita buka yang ini. Wah ini udah ngintip ya. Ini udah ngintip. Sepertinya juga biasa saja yang ini. Biasa saja. Itu kayak berair gitu. Sudah kayak. over kematangan. Hmm. Biasanya daerahnya dia daerah yang datarannya agak menengah. Jadi daerahnya agak sejuk. Di bawah. Lebih tinggi atau Lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Kalau kayak daerah Pulau Kundur ini biasanya lebih kering. Masalah sikat yang Mas Muar ya. Mas Muar. Piting merah. Ini Mas Muarnya sejarahnya apa, Din? Nah, Mas Halid coba. Mas Muar ini dari negara tetangga dari Malaysia. Hmm. Sudah dikembangkan di banyak daerah di Indonesia dari era Orde Baru. Tapi orang-orang udah biasa dengan menyebutnya Mas Muar gitu. Sudah. Setiap daerah beda-beda Mas. Ada yang nyebutnya Mas Muar, ada yang nyebutnya D168, Oke. ada yang nyebutnya IOI. Ada juga beberapa daerah menyebutnya dengan nama lain, suka-sukanya. Cuma di KTP-nya dia sebenarnya D168 di Malaysia sana. Karena kita sebenarnya tahu dia dari jenis pohon yang mana gitu ya. Betul. Wah, warna yang menor kayaknya ini deh. Menor udah jelas itu. Gitu ya. Tapi bagaimanapun durian adalah buah berduri, Mas. Iya. Jadi ya jangan heran kalau kita kecucuk duri. Bismillah. Waduh, bener kan? Waduh. Waduh. Bisa begitu warnanya. Jadi Gimana Mas Didi? yang tadi saya sedikit jelaskan, Mas Didi udah boleh paham ya? Iya. Coba mata kita digudanya yang mana nih? Gitu. Iya. Yang menor. Manggil-manggil ya. Nah ya kan? Jadi mata itu sudah dibius oleh tampilan warnanya. Pigmen daging si durian ya. Betul. Dia menor dengan keriput-keriput yang menggambarkan creamy dong. Iya. Itu ya? Kalau ini kan sebenarnya dia tidak diberikan penanganan khusus oleh warga kan ya.
hidup liar saja gitu. Kalau yang ini sudah ada perawatan minimal dikasih pupuk organik. Oke. Gitu. Kalau yang kayak gini nih masih antah berantah. Masih dia liar di Liar. hutan gitu. Ini kepiting merah yang biasanya selalu bagus. Efek cuaca tadi yang Dia saya tidak katakan. pernah mengecewakan. Iya, tapi kali ini tampilannya tidak sesuai performanya. Kepiting merah ini biasanya jauh Tapi lebih yang menor dari namanya ini. alam ya Mas ya kan selalu begitu ya. Betul. Jadi tidak ada yang pernah bisa mengatur maunya semesta Iya. dan alam itu bagaimana kan? Betul. Makanya sebenarnya kita sebagai manusia bisa membantu dia. Ya. Membantu dia dengan memberikan lingkungan yang dia butuhkan. Karena kan dia nggak bisa lari-lari ngambil cangkul kan nggak bisa. Iya, iya, iya. Gitu. Itu benar Mas. Kita di National Geographic percaya bahwa semesta ini sebenarnya bisa memulihkan dirinya sendiri. Betul. Tapi catatan pentingnya adalah Ya. kita kan orang yang dibekali oleh akal, budi, Betul, pikiran betul, gitu betul, ya. betul. Dua tangan, dua kaki yang Betul. mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak dimiliki oleh pohon Ya, ya, ya. ataupun spesies binatang-binatang, satwa gitu. Nah, seperti pemahaman Mas Alif saya yakin mendapatkan pemahaman itu ketika di jalan. Betul, betul, betul sekali. Ilmu-ilmu di dalam perjalanan itu Iya, yang karena saya nggak ada background ilmu pertanian babar belas. Jadi ya pengamatan, mempraktekkan gitu aja. Wow, kecil tapi Duh, oke sahabat lah. ini Asik gak sih warnanya? bahaya Mas? nih. Ya kan, ke gambar Ini dong bisa rasanya. begini warnanya gimana coba? Tapi dia nggak ke salon dulu loh tadi pas mau Ini kesini. kayak diwarnain Iya gitu. kan? Iya, iya. Kayak dikasih stabilo gitu ya. Enggak, ini kayak poster Mas. Iya kan? Beda kan warnanya? Beda. Rasanya nanti Beda, dicoba beda. deh. Ini gimana ya? Maksudnya kulit putihnya dan kemudian ini warnanya bisa kuning ini nih. Ya. Ini palet yang bukan bikinan manusia nih. Kebayang nggak Mas Didi di hutan lagi jalan ketemu duren jatuh begini? Iya. Seneng nggak tuh? Nah itu yang bikin kita semakin Iya. geragas makan duren itu. Jadi Jadi, Durian Traveler ini juga akan sebenarnya berbentuk trip ya. Trip yang akan mencari durian-durian seperti ini di pelosok-pelosok negeri Iya. kita ya. jadi itu udah berjalan. Hmm. Kami bahkan punya trip sama teman-teman. Oke. Durian Traveler ini kan memang awalnya kami ini tukang keluyuran nyari Oke, durian. oke. Gitu. Tapi itu bisa orang umum bisa? Bisa, siapa aja Kemana bisa. nyarinya kita kalau mau ikut Durian Ya, Traveler? ikut Iya, admin kami nanti kita Oke. hubungin admin kami bahwa misalnya Nanti kita di bawah sini ada akun ada ya. Instagramnya. Jadi kita mau ada trip kemana gitu. Ya, ya. Ya orang-orang kurang kerjaan ini ngumpul gitu. Oke. Nah, Ada trip mancing, ada trip naik gunung, ini ada trip trip durian. durian. Gitu. Dia bener-bener makhluk menggeregas durian. Iya. Gitu. Senang adalah ketika kita punya sudut pandang baru perjalanan ya. Sudut Ya, pandang setuju. pandang baru traveling yang harusnya tidak hanya bisa dinikmati oleh Adin dan Mas Alif aja nih. Betul. Keenakan nih berdua nih. Banyak lah teman-teman di Indonesia yang udah. Terlalu besar negeri ini untuk dua orang ini. Makanya Mas Didi mau kita culik nanti. Iya, iya. Harus ikut. Ini bukti nyata semesta melukis dirinya dengan keragaman. Mas bahasanya Mas, semesta melukis dirinya. Iya, kita nggak menemukan palet-palet warna seperti ini bisa diciptakan oleh manusia dan ini Betul. terjadi oleh proses alam. Alam. Ini alam. Nah, Mas, pertanyaannya saya penasaran ini. Kita tahu potensinya besar gitu ya. Betul. Kita tahu sebarannya udah ada di mana-mana. Nah, tapi sebetulnya apakah kita paham bagaimana ini bisa memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat sekitar? Apakah sudah ada Mas praktek-praktek yang menyejahterakan ini ya? Untuk petani ya mungkin ya. Mm-mm. Oke, jadi gini Mas Didi. Kami sudah pergerakan dari tahun 2016-an yang serius. Ini kita bisa sambil makan gak sih Mas? Oh, monggo. Tapi ada urutannya. Tapi ada Urutan tata gimana? keramanya Mas. Tata keramanya dari yang kayaknya ini dulu, Ini dulu. baru ini, Ah. baru ke sini. Oh gini ya, jalurnya gini ya? Iya. Oke. Jadi ini ke sini, baru yang kuning ini. Oke. Ini terakhir ya? Ini kuncian Mas. Monggo sambil dicicip. Oke. Lanjut Mas. Jadi, Ekonomi. Perekonomian Perekonomian akhirnya kami buka warung untuk teman-teman yang kesulitan mendapatkan durian dengan kualitas bagus. buka warung. Buka warung. Gede untuk teman-teman mendapatkan durian dari seluruh Nusantara. Kan kayak Mas Didi nggak sempat ke ujungnya Aceh Ini yang gak misalnya. enak aja dibilang begini Mas. Gitu. Gue bingung ini. Dia Jadi- bilang gak enak ini. Yang jadi- lanjut Mas. Seperti itu. Terus lagi untuk petani,
yang dari daerah pedalaman dulu nggak bisa menjual produknya karena kami keluyuran ke sana, kami tahu, kami petakan jalurnya sehingga barang itu bisa kita keluarkan untuk disajikan ke para pencintanya. Ditampung lah dari tempat berpetani, ditampung ke toko kita. Gitu. Jadi teman-teman itu sebenarnya menciptakan etalase. Iya, gitu. Dan tentunya itu ada pendampingan juga dari Mas Alif. Mungkin misalnya Kayak perawatan pohon pohon. kamu harus beginiin, Gitu. rasanya kurang ini, kurang itu, Betul. fungsinya di apa. Contoh misalnya gini Mas. Mirip industri kopi ya. Ya hampir kayak gitulah. Jadi misalnya di pinggiran sungai Barito, dari Kalsel sampai Kalteng itu kanan kiri berapa juta pohon durian ada di situ. Oke. Dan kemarin gangguan cuaca itu sering terjadi banjir ekstrim. Pohon durian itu nggak suka air Mas. Jadi pohon durian itu hanya sakit dan segala macam. Ya, saya pendampingannya hanya sederhana, dibuatkan kanal-kanal biar nggak kerendam. Sayang ini pohon durian ini udah tua usia, produktivitasnya tinggi, rasanya enak. Iya. Ya itu hanya sekedar memberitahu ke teman-teman petani yang mau diingatkan. Ya, Artinya usaha itu berdampak emang ada secara real, secara konkret, pendapatan bertambah ya. Betul. Ya alhamdulillah sekarang saya banyak saudara. Jadi saya mau ke Republik Indonesia daerah manapun, sudah pasti ada yang ngajak saya mampir, minimal itu. Iya, punya Mas, saudara lah. Iya, di tempat saya duriannya begini loh. Iya. Dan itu beliau dengan bangganya. Begitu. Ya itu dengan keragamannya. Salah satu kunci perjalanan itu kan adalah setiap insan yang kita temui di jalan itu adalah menjadi rumah kita. Iya, Saudara saya setuju. dia menjadi saudara seperjalanan itu Betul. adalah kita nggak pernah putus hubungan kita gitu. Betul. Dari perjalanan itu. Setuju. Tapi Udah ini- nyoba yang sana Mas, masih ingat Tapi Mas rasanya? Alif ini bohong ini. Ini katanya tadi dimulai dari mulai yang nggak enak ini, nggak enak aja begini. Ini dulu, sekarang ke sini Mas. Geser ke sini. Nah, geser. Diingat. Di yang ini deh Ini saran nih. saya. Nah, Jadi sahabat ya, aduh saya susah nyeritainnya. jadi dia diceritain, dirasain aja. Saya mau berbagi enaknya gitu kan. Perkara sendiri. Pahit, manisnya tidak over gitu Iya, ya, iya, tapi iya. teksturnya dia lembek, berair, agak Oke, sedikit berair. jadi juri. Ikut besoknya sudah jago Tapi mereview dia. saya ini kan, ini harus berbagi nih keenakan Iya, ini iya, kan, sayang kan kalau Pahit nggak. manisnya balance ya. Dia nggak jalan masing-masing. Gandengan tangan mesra gitu ya. Ini mentega yang baru dikeluarin dari kulkas sekitar setengah jam. Wah, dia sudah Tekstur. jago. Dia sudah jago bikin emosi pemirsa, ya. Kalau Mas mana harus ngeluarin diajak mentega dari gitu. kulkas kan keras ya. Iya, Biarin iya, setengah iya. jam nih teksturnya kayak gitu. Mas, catat tolong juri provinsi selanjutnya. Saya lagi merekam apa komentarnya Mas Didi satu persatu. Habis itu nanti saya juga akan Mas ini buktikan. Edan sih Mas. Yang Edan samping kanan saya sih sebenarnya. Edan. Aduh. Ini podcast terenak sih saya. Baik. Kadang kita ngomong kerusakan lingkungan, tidak ada gambar indah yang untuk menunjukkan perubahan iklim. Iya, gitu ya. iya. Tapi perubahan iklim yang kali ini kita masih punya durian gitu. Iya, betul. Yang- betul. Biasanya kita ngomongin perubahan iklim itu kerusakan. Betul, nggak ada Iya. gambar indah Din. Iya, Tapi iya. di tengah-tengah perubahan iklim dan kerusakan itu kita masih punya ini kan seperti kopi Liberica yang bertahan dari wabah Robusta dan Arabica dulu ya. Setuju. Durian dengan apapun bentang alamnya, dia pohon yang kuat. Betul dia sekali. menjadi simbol bahwa dia tetap berdiri tegar gitu. Betul, Tapi butuh kita manusia untuk menjaga. betul. Butuh Mas Ali, butuh Adin. Dia punya julukan apa Mas? Apa Mas? Buah durian itu julukannya apa? Setahu Mas Didi. Punya julukan sangat hebat loh dia. Ini the king of fruit kan? Itu. Persis. Rajanya buah ya. Itu nggak cuma sekedar kata-kata loh. Nah, kasih tahu Mas Ali. Itu memang betul. Coba di hutan. Hmm. Maukah dia berbuah saat pohonnya dia masih di bawah pohon yang lain? Oh, tidak akan ketemu. Tidak akan mungkin dimanapun belahan bumi. Dia adalah pelindung untuk pohon di bawah. Jadi dia harus memenangkan kompetisi dengan pohon yang lain dulu. Baru dia akan bentang sayapnya, dia lebar-lebar dan dia akan berbuah. Sebelum dia menyalip pohon di sekelilingnya dia nggak bakalan mau berbuah. Perlakuan penanaman pun juga begitu. Akhirnya filosofi itu lari ke dalam kita membantu dia untuk memberikan jarak tanam yang cukup. Ya. Karena dia raja. Raja itu harus punya singgasana. Singgasana itu apa? Titik penanaman atau tempat dia hidup. Singgasana. Ya. Terus raja itu punya apa lagi? Teritori kerajaan. Teritori kerajaan dalam implementasi di dalam budidaya sebenarnya adalah jarak tanam.
Oke. Sehingga tidak terjadi kompetisi Liga Sinar Matahari maupun Betul. kompetisi nutrisi. Ya kan Gitu. seperti spesies-spesies lain di hutan kan seperti gajah itu adalah spesies traktor ya. Betul. Spesies pembuka gitu ya. Betul. Dia akan membuka jalan bagi satwa-satwa yang lebih kecil. Iya, gitu. iya. Artinya ini juga sebenarnya sama ya Din ya, Mas Alip ya. Dia Sama. pelindung bagi pohon-pohon yang lebih kecil, Betul. ada lumut, ada Betul. segala macam di bawah sana yang butuh Betul. perlindungan dari sinar matahari. Betul sekali. Itu King of fruit. makanya dijuluki Raja Buah. King of fruit. Karena King of apakah the dia jungle, king of fruitnya ini. Yo, Fruitnya adalah durian. Kalau queen-nya kan manggis. Oke. Iya, kuenya manggis. Queen. Queen-nya ini. Nah. Habis ini kan tadi Mas, lanjut yang ini. Wah ini mabok Setengah, durian setengah, nih. setengah. Waduh, dipegang aja udah. Saya kayaknya perlu bantuan yang ini deh. Saya penasaran. Tadi Juga. beliau- Belum cobain. Saya sedikit aja. Bayangin gimana kalau udah meluncur ke tenggorokan lo, tapi aromanya masih tinggal di mulut. Gua suka nih bahasa-bahasanya Mas Didi. Ini dagingnya udah masuk nih. Definisi rasanya beliau benar. Yang Iya ini. Mas. Iya, benar. Sayang ini over kematangannya. Dagingnya udah, rasanya udah, rasa daging itu sudah terlupakan, tapi ingatan akan rasanya masih tetap Ayo. tinggal. Fix. Ya, fix. Memang harus diajak liburan gitu kan. Kita jadi juri besok di bawah pohon sambil podcast juga Mas. Ini Mas Didi kurang mengungkapkan perasaan satu lagi di sini. Saya ketemu gurih yang mendalam. Iya, benar. Gurih mendalam berbalut kayak karbonasi dari tepungnya dia. Kayaknya itu ya Mas. Hasil Ya. fermentasi kan tadi. Asik banget. Itu yang tadi rasa Karena masih ada kelebihan proses fermentasi yang berlebih sedikit, betul. akhirnya dia kayak terpanggang gitu ya dagingnya. Iya. Kayak kita minum minuman berkarbonasi. Iya. Sedikit gitu. yang tadi rasa masih tertinggal mana Mas? Yang ini. Yang ini. Oke. Ini udah Mas. Teksturnya dia masih teksturnya tuh tidak, ya tadi mentega gitu ya, seperti mentega. Tapi ya ketika kita sudah ditinggalkan oleh dagingnya, tapi di mulut itu masih bercerita dia. Iya, saya setuju. Dia belum Bener selesai loh. ceritanya. Definisinya ini ke arah mentega loh ini. Benar. Storytellingnya belum selesai. Iya. Mas Saya setuju. geser ke sini Mas. Iya, Wah, iya, beda iya. lagi. Ini gawat nih. Waduh, nggak jadi deh. Itu definisi menul. Coba ditusuk-tusuk dulu Mas. Ini ya, dipegang, kalau misalnya durian kan kita tahu kita megangnya itu akan ketemu bijinya gitu. Tapi ini kita di luar ekspektasi kita, ternyata dalam. Iya. Gua Dalam. akan diam ketika Mas Didi makan. Gua mau dengerin kata-kata Iya, apa yang iya. pertama kali. Gua diam. Gue speechless yang ini. Gue udah speechless yang ini. Gue udah gak bisa berkata-kata, habis kamus gue. Iya. Diksi gue udah gak ada lagi. Kayaknya KBBI gak punya kata untuk ini. Mas Didi baru 4 loh. Iya. Gua di bawah pohon Mas. Kontes 115 durian. Kebayang nggak? Dan itu cuma ada 2 kata Mas kalau di bawah pohon di daerah yang duriannya bagusnya itu. Enak dan enak banget. Itu aja. Nggak, dia lagi nggak bisa ngomong Mas. Udah diem aja. Gue udah nggak tahu deh. Terserah Adin aja deh. Adin pindah deh, maksudnya jadi Adin aja dulu deh. Ya, pokoknya Mas Didi besok gua nggak mau tahu. Dia bakal gua culik entah itu nanti ke Kepri dan semuanya sih gua yakin semuanya gua bakal culik Mas Didi. Memang perform ini Mas Poalnya. Kayaknya kita harus ini ya, harus membuka wawasan kita tentang durian lebih baik kayaknya. Kayak wawasan gue terlalu cetek deh ini. Tentang durian ya, artinya. Sudah bisa berpaling dari ini belum? Belum. Ini gue kayaknya susah nih. Ya, nambah lagi. Ini urutannya hari ini perfect banget. Bertingkatnya benar-benar Maaf dapat. ya kawan-kawan. Dan ya saya bisa memahami perasaan beliau tadi. Begitu husuknya menikmatinya. Karena memang ini top perform. Iya. Dia sedang mencari tekstur menamulnya itu di Kok mana? bisa seperti Kok ini bisa? gitu ya? Ya benar, kok bisa? Ya itulah. Kita banyak menemukan buah enak gitu ya, tapi Dan ini seperti udah kesiram air peresan tape. iya. Iya toh? Ada aroma aftertaste yang Keriputnya kebayang nggak Mas? Iya. Gue asli Din, ini enak banget.
Oke sahabat, Belum. Masih satu. Tahan. Belum. karena saya sudah mulai kehilangan kesadaran. Rasanya saya sudah tidak sanggup untuk meneruskan podcast ini lagi. Baru kali ini podcast saya berhenti karena kita kehabisan kata-kata. Dan ini parfumnya mewah banget ya. Mewah banget, itu yang saya katakan parfumnya mewah tuh aromanya nggak bikin blenger, nggak bikin orang enek, nggak bikin orang cepet bosen. Jadi walaupun makan banyak untuk durian jenis kayak gini ya kita santai, nikmat. Jadi durian, Ya. kalau kita ngomong durian pasti ada fakta dan mitos. Sepakat. Nah, mitos Mas. Banyakan mitosnya daripada faktanya. Kayaknya saya curiganya gitu deh. Maka kita mitosnya apa nih Mas? Jadi kayak yang ini dulu deh untuk kesehatan. Durian itu bagus buat kesehatan sebenarnya. Kalau nggak percaya, tanya deh dokter kalian deh. Itu bagus banget buat kesehatan. Selama tidak berlebihan. Oke. Apapun sebenarnya ya. Apapun. Ini anugerah Tuhan. Terus katanya menghilangkan aroma durian. Cuci tangannya pakai Ini apa? katanya minumnya dari kulitnya nih Minumnya gitu. dari situnya atau cuci tangannya. Ya saya sudah mencoba berulang kali. Yang paling benar menghilangkan aroma durian saya dengan ngemil petek. Iya. Ya, hilang aroma durian, timbul petek. aroma VT. Kalau yang itu 100% mitos. Jadi kalau meminum dari kulit, cuci tangan dari kulit itu cuman kebiasaan yang dilakukan dari kecil. Kebiasaan. Suges. Kalau yang pasti adalah itu. Pete atau jengkol, maka hilang aroma durian, ganti jengkol atau pete. Terus kemudian mabok durian. Mabok durian, ya. Segala sesuatu kalau berlebihan mabok mas. Mabok. Jangankan durian, air putih aja kalau kita minum berlebih, mabok loh. Kalau kita kebanyakan harta juga biasanya mabok. Mabuk harta. Kok larinya ke sana ya? Iya. Jadi Tapi gimana? Mitos, fakta? ini yang membuat orang mabuk itu karena dia over. Over tuh berlebih. Karena buah ini memang benar mengandung alkohol kan. Kalau ketika dia fermentasi dan Tepungnya dia kan tadinya keras mas. Yang namanya buah matang itu kan hasil fermentasi. Betul. Ya, dia memang ada sensasi kayak minuman beralkohol gitu ya, agak pahit-pahit tipe-tipe tertentu. Namun sebenarnya itu bukan yang memabukkan. Yang membuat mabuk adalah aroma, strongnya aroma. Orang dibuat blenger dulu. Jadi kalau kita udah merasa cukup ya sudahlah berhenti. Ya. Jadi durian ini udah mengingatkan sebenarnya saat lu udah kenyang, saat lu udah cukup, ya sudah. Ya. Gitu. Oke. Dan makan durian ini nggak boleh ngebut memang. Makan durian ini Ya. harus santai, dinikmati dan habis menikmati durian itu nggak boleh langsung minum. Ya. Jeda 10-15 menit dulu santai, baru minum pelan-pelan. Saya juga nggak mau minum sih mas. Takut Gitu. yang tadi rasanya enak itu Kalau hilang. bilang ya. Terus Saya teman-teman masih mau menyimpan Nah. rasa itu untuk beberapa menit ke Kalau depan. ini gitu. fakta nih, fakta. Jadi Gimana? teman-teman kalau habis menikmati durian, stop untuk langsung minum. Jadi makannya santai, jedalah 10 menit paling enggak baru minum dan itu bertahapan. Kenapa? Kalau tidak nanti kita akan over sendawa. Dan sendawanya orang habis menikmati durian kan itu sedap sekali. Iya, iya. Aromanya tersebar ya. Itu. Jadi jeda dulu. Jadi udah jeda baru minum dan itu sedikit-sedikit. Jangan langsung klok. Wah, itu nanti akan terjadi sebah. Gitu. Saya bukan dokter sih tapi sudah tahu triknya lah. Gastro ya, Gitu. apa angin. Iya. Gitu. dan teman-teman yang sering nanya tuh perkara kolesterol sama darah tinggi tuh gimana? Durian nggak ada hubungannya dengan kolesterol dan darah tinggi. Hmm. Menurut dokter spesialis ya tempat saya konsul. Tapi dia memang tinggi gula. Oke, kadar gulanya tinggi ya. Jadi kalau untuk kolesterol nggak ada hubungannya. Iya. Nggak ada Tapi hubungannya saya rela dengan tinggi. puasa seminggu gula untuk makan ini kayaknya. Mendingan. Karena enak banget sih. Kalau darah tingginya gini Mas Didi, kita Nah. udah jauh menelusuri hutan, nggak ketemu juga Nah, durian yang itu. bagus itu darah Bikin tinggi. ngomel itu namanya. Tapi tahan. Menurut saya Mas Didi masih ada PR satu Iya, lagi. iya. Nggak bisa dilewatkan. Dia Satu terakhir Mas. Ini kuncian ya, Iya, ini iya. kuncian ya. Menurut Ya, dia ya. tadi udah enak banget yang satu. Itu, waduh. Ini tuh kayak kita ke sumur tanpa dasar. Gitu. Menggalinya tuh kayak ke sumur tanpa dasar. Kata bahasanya ngeselin dari Sikat, tadi. Mas. Gua hanyut. Lanjut. Gua hanyut. Sejurus daging ini masuk ke dalam mulutnya, gua udah gak ada di sini. Gua udah kemana?
Gue ada di dalam hutan bersama pohon-pohon itu. Jadi petualangannya sekarang petualangan selera nih beliau nih ke rimba selera yang begitu mendalam nih. Dagingnya bisa diisep, men. Dagingnya diisep, konsepnya gimana Mas Didi? Sahabat, inilah durian, negeri wonderful tropical paradise ya. Iya. Negara tropis yang penuh dengan kekayaan ajaib yang Betul. tidak ada di belahan bumi manapun. Sahabat, podcast kali ini sungguh berat buat saya. Berat karena begitu banyak perasaan saya dibawa roller coaster oleh dua kawan saya ini dengan oleh-oleh yang dibawakannya. Jadi terima kasih banget Mas Alif sama Adin. Ya, terima kasih sama-sama. Buat saya ini membuka wahana baru dalam benak saya tentang enak dan tidak enaknya durian. Preferensi saya, standar saya sebelumnya dari negara tetangga. Saya pikir itu adalah yang terbaik gitu dari sebuah buah. Tapi ternyata dari negeri saya sendiri, saya ketemu para penjelajah-penjelajah yang bertualang, menelusuri, mencari kisah-kisah dari negeri ini dan ketemu sama sudut pandang baru kita melihat durian ini. Jadi sahabat, saya hari ini banyak belajar dari dua kawan saya ini tentang perjalanan, tentang memberikan sudut pandang kepada perjalanan itu sendiri, diplomasi durian, gastronomi itu. Kalau storytelling katanya meninggalkan rasa ketika diceritain, saya pikir ini kita nggak butuh ribuan kata untuk bercerita. Kita hanya perlu membuka, memakan, dan kita diceritakan oleh leluhur-leluhur kita tentang hutan-hutan dan durian-durian yang ada tersebar di negeri kita. Betul. Durian adalah storytelling, durian bercerita begitu banyak, ada kisah yang bermain di indera perasa dan indera sentuh kita. Mudah-mudahan ini adalah bentuk lestarinya upaya-upaya baik anak manusia, memberikan peluang-peluang baru bagi bumi untuk bisa lebih baik di masa depan. Terima kasih Adin, terima kasih Mas Alif. Terima kasih Mas Didi. Kita akan ketemu, pasti kita akan bertemu di perjalanan, kita akan ketemu dengan kisah-kisah yang lain. Semoga masih banyak usaha-usaha yang tetap melestarikan planet ini dan memberikan peluang baru bagi planet ini di masa depan. Sampai ketemu di National Geographic Indonesia Corner berikutnya. Saya Didi Kasim, National Geographic Indonesia. Salam lestari. Cut.